Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Fauzian Najima dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2025 TI 02 yang kebetulan dibimbing oleh dosen Ibu Fauzia. Yang sekaligus di sini saya akan melanjutkan proyek sebelumnya, proyek dari praktikum struktur data yang diampu oleh beliau, yaitu Ibu Fauzia. Di sini saya tuh melanjutkan dari modul 6. Jadi langsung saja ya kita ke codingannya. Nah, yang pertama itu ada linked list yang didefinisikan lewat struct model. Yang ini nih, struct model. Nah, linked list ini tuh dipilih untuk menyimpan histori pesan karena ukurannya itu yang dinamis. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa banyak pesan yang akan diterima user, jadi kita di sini tuh menggunakan pointer next yang ini, pointer next, untuk menyambungkan satu pesan ke pesan berikutnya di memori tanpa batasan array kaku. Kemudian lanjut ke class tag yang ini nih. Nah, yang kedua ini tuh stack atau tumpukan. Sifat utamanya itu bersifat LIFO atau last in first out. Yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Nah, pada program ini stack itu digunakan untuk fitur undo. Ya mungkin rekan-rekan lebih mengenalnya dengan fitur CTRL Z. Nah, fungsi push dipakai untuk mencatat setiap pesan baru yang masuk, dan fungsi pop akan dipanggil ketika pengirim ingin membatalkan atau menghapus pesan terakhirnya. Yang ini model top ini tuh digunakan untuk menunjuk elemen teratas pada tumpukan. Kemudian pada point push string MSC ini tuh untuk memasukkan data ke atas tumpukan. Kemudian di string pop yang ini nih, yang string pop ini tuh mengambil dan menghapus data teratas. Kemudian lanjut ke QQ yang ini nih. Nah, di QQ ini atau bahasa Indonesianya antrian, ini tuh menerapkan prinsip FIFO, kebalikan dari prinsip stack ini. Kan kalau stack ini last in first out, kalau di node QQ ini FIFO, first in first out. Yang masuk pertama kali dia juga yang pertama kali keluar. Nah, di sini QQ itu berfungsi sebagai antrian server agar pesan ini tuh tidak bentrok. Nah, fungsi NQQ memasukkan pesan baru ke barisan paling belakang lewat rear ini. Sedangkan fungsi DQQ atau kebalikan dari NQQ ini tuh mengambil pesan paling depan atau front untuk diproses oleh server. Yang ini nih, NQQ dan juga string DQQ. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu binary search tree atau sering juga disingkat dengan BST. Nah, binary search tree atau BST ini tuh struktur yang bertindak sebagai database user agar pencarian data user menjadi sangat cepat dengan kompleksitas rata-rata ya berapa sekian gitu. Nah, aturannya itu jika ID user baru lebih kecil daripada root, dia tuh bakal berbelok ke cabang kiri. Sebaliknya, jika lebih besar, dia tuh bakal berbelok ke user node kanan. Nah, saat kita memanggil fungsi void display user, nanti si program tuh bakal menggunakan metode in order gitu. Yang ini nih, metode in order traversial kalau nggak salah, sehingga nanti data otomatisnya bakal tercetak terurut dari ID terkecil ke ID yang terbesar. Kemudian lanjut ke materi terakhir, yaitu class graph. Nah,
graph ini tuh untuk menggambarkan jaringan pertemanan. Nah, di sini kita tuh menggunakan metode adjustment matrix atau matriks ketetanggaan berupa array 2 dimensi. Yang ini kita menggunakan array 2 dimensi. Nah, jika user U dan user P berteman, fungsi tambah teman akan memberikan nilai 1 atau sering juga disebut dengan true. Ini tuh menggunakan logika boolean antara false dan true. Nah, pada koordinat asimetrik U V sama dengan 1 dan asimetrik V U sama dengan 1. Nah, karena hubungannya itu bersifat timbal balik atau dua arah, ini tuh disebut sebagai undirected graph. Matrik dua dimensinya yang ini nih. Nah, yang itu. Kalau yang S-matrix, yang ini resize verticals, ini tuh set awal untuk matrix yang bernilai 0. Baru deh di sini hubungannya. Nanti itu akan bersifat 1. Nah, terakhir kita ke integer main atau jantung daripada program ini. Nah, tempat ini tuh dimana kelima struktur data yang tadi itu yang sebutin kayak graph, tree, struct diinisialisasikan dan dijalankan bersama dalam satu alur cerita logika. Nah, alurnya tuh dimulai dari pembuatan database user menggunakan BST yang ini nih, BST. Dilanjutkan dengan pembentukan jaringan pertemanan lewat graph, dan setelah itu sistem tuh bakal mensimulasikan pengiriman pesan melalui QQ yang kemudian di DQ diproses lah untuk dimasukkan ke dalam history linked list milik si penerima sekaligus dicatat ke stack milik pengirim. Di akhir, fungsi ini tuh bakal mendemonstrasikan fitur Yundo menggunakan stack untuk menghapus kembali pesan dari history linked list tersebut. Nah, dilihat dulu nih dari kodenya. Ini tuh yang pertama tuh BST data user yang ini nih. Ini tuh buat inisialisasi atau menyiapkan objek dari 5 struktur tadi. Kemudian database user yang ini nih, database user. Ini tuh metode tree yang dimana memasukkan data user dan mengurutkannya secara otomatis. Kemudian di jaringan sosial yang ini, nah ini tuh materi dari graph atau menyambungkan relasi pertemanan antar user. Kemudian lanjut ke antrian pesan. Antrian pesan itu QQ yang ini QQ. Nanti sini tuh bakal menampung pesan-pesan yang masuk ke dalam antrian server. Kemudian terus lanjut ke yang ini juga sebenarnya QQ sih. Nah, ini juga QQ. Sama yang ini QQ. Ini tuh linked list dan stack untuk memproses antrian pertama. Kalau string pesan masuk ini tuh untuk mengambil pesan yang ada di barisan paling depan. Kemudian yang ini tuh user Budi itu maksudnya cari user dengan nama Budi. Kemudian yang nodal yang ini nih yang menggunakan pointer. Nah, yang menggunakan pointer ini tuh untuk memasukkan pesan ke linked list atau ke history chat user yang bernama Budi. Kemudian kalau fitur undo ini tuh untuk mencatat pesan ke stack atau fitur Yundo gitulah simpelnya. Kemudian yang ini nih yang if ini tuh stack ya sampai ke bawah. Stack ini tuh terhubung ke linked list untuk menjalankan fitur pembatalan atau Yundo. Terus yang string diundo ini tuh untuk mengambil pesan terakhir dari si stack itu. Kemudian yang if Budi yang ini nih di perkondisian
Ini tuh untuk menghapus pesan teratas dari linked list history Budi. Coba kita run ya si filenya. Bentar. Ini udah di run sih. Bentar, kita coba run ulang. Debug dulu. Kita tunggu dulu ya. Maaf ya, ini si laptopnya malah nge-crash. Kita coba ketik di bawah aja ya, menggunakan G++. Menggunakan G++, kemudian nama filenya yaitu project.cpp -o. Terus kita panggil si file exe nya dulu. Setelah terpanggil, kita coba panggil lagi si file exe nya project.exe. Coba kita ke atas dulu, kemudian kita enter. Nah, ini dia si outputnya. Nah, dapat dilihat pada hasil output terminal ini tuh menunjukkan keberhasilan integrasi sistem secara real time, di mana si BST ini tuh sukses mengurutkan database user graph, memetakan hubungan pertemanan secara simetris. QQ mengelola antrian pesan masuk dengan menggunakan FIFO, first in first out, serta kombinasi stack dan linked list berhasil mengeksekusi fitur pembatalan atau undo pesan. Nah, mungkin segitu saja ya live coding dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau ada yang kurangnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.